Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di pembahasan materi selanjutnya. Di kesempatan kali ini, kami dari salah satu kelompok yang ada di data mining atau penambangan data akan membahas tentang data pre-processing. Nah, dengan anggota saya sendiri Trinanda dengan NIM 20010202024. Kemudian ada teman saya Gora Lanjola dengan NIM 20010202025 dan teman saya lagi Aditya Yuda Pratama dengan NIM 1901024001. Nah, kita bakal membahas tentang data pre-processing. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari data processing. Data pre-processing. Seperti yang kita lihat di slide, di sana terdapat pre-processing, artinya sebelum proses. Nah, jadi sebelum data pre-processing ini adalah langkah dalam eksplorasi dan analisis data. Pada proses ini, data mentah diambil dan disiapkan ke dalam format yang dapat dipahami dan dianalisis oleh komputer dan machine learning. Jadi, komputer itu mereka tidak bisa membaca banyak data dalam berbagai format. Oleh karena itu, kita harus memproses data-data mentah yang telah kita ambil dari data warehouse dan sebagainya, kemudian kita olah. Nah, ini memakan waktu yang cukup panjang. Bahkan menurut IBM Data Analysis, itu rata-rata seorang data analis menghabiskan 80% waktunya untuk proses ini atau di data pre-processingnya. Baru kemudian 20%-nya untuk melakukan analisis seperti itu. Nah, processing data langkah pertama dalam pembangunan model kecerdasan buatan. Untuk mendapatkan model, kita itu harus melakukan pre-processing data. Supaya apa? Supaya data yang kita dapat itu terhindar dari banyak-banyak noise yang dapat mengubah insight atau penarikan kesimpulan sehingga berpengaruh kepada model yang akan kita gunakan seperti itu. Jadi hasil yang kita dapatkan itu lebih akurat seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang manfaat dari data processing yang akan dibacakan oleh teman saya, Gora Laziola. Kepada teman saya, Gora Laziola, disilakan. Baik, terima kasih Trinanda. Berikutnya adalah manfaat data pre-processing. Nah, di sini kenapa kita harus melakukan pre-processing? Pre-processing data perlu dilakukan dalam membuat data agar menjadi lebih terformat dan juga lebih efisien karena di data itu terdapat beberapa hal. Contohnya adalah noise. Misalkan gaji atau IPK yang bernilai negatif. Berikutnya ada outliner. Misalkan seseorang yang mempunyai IPK 4,1. Biasa kita ketahui bahwa IPK itu ada di angka 4,0. Berikutnya adalah duplikasi, dilanjutkan dengan encoding, yaitu proses transkripsi data, misalkan tanggal yang berbentuk string harus dirubah menjadi bentuk data integer. Lalu bisa jadi data tersebut tidak lengkap, hanya agregat, kurang variabel penting, dan sebagainya. Lalu data tersebut bisa jadi analisis pada data tidak dipropresis. Biasanya menghasilkan insight yang kurang atau tidak, yaitu ketika ada garbage in dan juga garbage out. Nah, di sini kita akan mendapatkan beberapa manfaat pada data pre-processing. Yang pertama adalah membuat data lebih mudah untuk dibaca. Yang kedua, mengurangi beban representasi dalam data. Yang ketiga, mengurangi durasi data mining secara signifikan. Yang keempat, mempermudah proses analisis data dan machine learning. Yang kelima, memperlancar proses data mining dari tahap awal hingga penarikan kesimpulan. Seperti yang tadi teman saya sampaikan, Trinanda, terkait data pre-processing. Jadi data pre-processing ini merupakan salah satu langkah yang penting dalam melakukan data mining. Karena kita akan mengubah berbagai macam format data ke dalam format komputer agar lebih mudah dibaca. Selain itu juga, kenapa kita bisa mengurangi durasi data mining secara signifikan, karena kita melakukan efisiensi dalam data kita. Jadi memang yang kita pakai, yang kita gunakan adalah data yang benar-benar akan uh, bermanfaat bagi penambangan data kita. Oleh sebab itulah kenapa
data pre-processing ini terkadang memakan waktu yang cukup lama, bahkan tadi 80% dari data mining itu sebelum data analisis, 80%-nya itu di data pre-processing dan 20%-nya itu ada di data analisis. Baiklah, terima kasih. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Aditya Yuda. Baik, terima kasih Gura Laziola yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan apa itu langkah-langkah dalam data processing. Jadi ada beberapa langkah-langkah ketika melakukan data pre-processing. Yang pertama adalah melakukan data cleaning. Ini adalah sebuah langkah awal di mana kita akan melakukan transformasi. Seperti apa? Melakukan seperti normalisasi dan standarisasi format data. Tujuannya adalah untuk menyeleksi data atau mungkin bisa dibilang untuk memfilter beberapa data-data yang berpotensi mengurangi akurasi penarikan kesimpulan. Berikutnya adalah data integration. Pada tahap ini, kita bisa menggabungkan dari berbagai sumber sehingga dapat data yang lebih besar dan komplit. Tujuannya yaitu memastikan data memiliki format dan atribut yang sama, menghapus atribut yang tidak dibutuhkan juga, dan yang terakhir adalah mendeteksi nilai data yang konflik. Berikutnya adalah data transform. Langkah yang ini dilakukan agar data yang terkumpul dari berbagai sumber data menjadi seragam. Dalam data transform, kamu bisa mengubah struktur data, format data, atau nilai data sedemikian rupa, sehingga menghasilkan dataset yang sesuai untuk proses mining, untuk sesuai dengan algoritma yang kita rancang. Langkah-langkahnya ada aggregation, normalization, feature selection, discreditation, dan konsep hierarchy generation. Dan yang terakhir ada data reduction, mengurangi sebuah sampel yang kita ambil. Meski demikian, pengurangan data ini tidak boleh mengubah hasil dari analisa data. Langkah-langkahnya adalah mengurangi dimensi, kedua pengurangan jumlah, atau yang ketiga bisa menggunakan kompresi data. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator, pada Trinanda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bang Aditya Yuda Pratama yang telah menyampaikan tentang pembagian-pembagian yang ada di dalam pre-processing data. Nah, teman-teman, untuk materi minggu ini mungkin cukup sekian. Jadi kita akan lanjutkan di materi di video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.